Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Olivia. I'm from PPI 5G. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran SMA dan mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12 semester genap. Materi pokoknya yakni writing procedure text dengan alokasi pertemuan 3 kali dengan 1 kali pertemuan 90 menit. Kemudian isi dari RPP ini yakni kompetensi inti yang mencangkup K1, K2, K3, dan K4. Selanjutnya kompetensi dasar dengan indikator pencapaian kompetensi, mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menyusun urutan prosedur yang benar, kemudian direkam serta mendesainnya agar menjadi prosedur video yang menarik, kemudian membuat video teks prosedur yang telah disusun. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada RPP kali ini yakni peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, fungsi sosial dalam teks prosedur, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur, serta menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan unsur kebahasaan, membuat video prosedur teks melengkapi jawaban yang rumpang, kemudian menyusun teks prosedur berupa kalimat acak menjadi lebih padu. Materi pembelajaran dengan materi pembelajaran reguler, pembelajaran remedial, dan materi pembelajaran pengayaan. Selanjutnya pendekatan model, metode pembelajaran di sini yakni pendekatan saintifik, model pembelajaran project based learning dengan metode diskusi, kelompok tanya jawab, dan penugasan. Media pembelajaran dengan buku paket, buku LKS, bahan LCD, spidol, kertas. Sumber belajar dalam RPP kali ini buku siswa bahasa Inggris kelas 12 revisi tahun 2007. Inti dari rencana pelaksanaan pembelajaran di sini yakni langkah-langkah pembelajaran. Pertemuan pertama dengan kegiatan pendahuluan, guru memberikan orientasi, apresiasi, dan motivasi. Selanjutnya, kegiatan inti selama 70 menit mengamati peserta didik mengamati contoh teks prosedur bertema teknologi dalam buku paket bahasa Inggris ini. Kemudian, literasi tersebut anak diminta untuk membaca materi tentang teks tersebut, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang berada dalam buku tersebut. Kemudian peserta didik mengidentifikasi struktur kaidah kebahasaan yang bertema teknologi, kemudian anak menganalisis dan mencatat tentang materi seperti fungsi, struktur, dan unsur tersebut. Selanjutnya menanya critical thinking, guru menanya kepada setiap anak tentang pemahaman mereka, kemudian memberi waktu untuk peserta didik bertanya tentang struktur teks, kaidah, kemudian guru memberi komentar. Selanjutnya tahap ketiga mengumpulkan informasi dengan kegiatan literasi dan collaboration. Peserta didik membaca beberapa teks dengan kaitan tentang struktur dan unsur kebahasaan. Tahap keempat mengasosiasi, kerjasama, dan berpikir kritik. Peserta didik secara kelompok menentukan teori, cara menganalisis, kemudian berdiskusi menganalisis struktur teks, unsur kebahasaan. Selanjutnya peserta didik menuliskan pokok-pokok poin-poin tersebut. Tahap kelima mengkomunikasikan, critical communication and creativity. Peserta didik secara kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian memberikan komentar dan memperbaiki hasil kerjanya berdasarkan masukan dari teman atau kelompok lain. Kegiatan penutup dilakukan secara 10 menit dengan poin-poin yang sudah saya berikan, yakni menyampaikan kesulitan, menginformasikan kegiatan Selanjutnya langsung pada pertemuan kedua. Kegiatan pendahuluan selama 10 menit dengan orientasi, apresiasi, motivasi. Selanjutnya kegiatan inti selama 70 menit dengan mengamati atau literasi. Peserta didik mempresentasikan hasil karyanya yang berbentuk video yang sudah dipersiapkan. Tahap kedua menanya critical thinking, guru meminta peserta didik untuk mengajukan pertanyaan mengenai presentasi, peserta didik lainnya memberikan komentar dan masukan. Kemudian mengumpulkan informasi kegiatan literasi dan collaboration, guru memberikan pertanyaan tentang materi presentasi, guru memberikan masukan terhadap penyampaian, guru mengumpulkan informasi tentang individu peserta didik lain dengan penuh tanggung jawab cermat. Kemudian mengasosiasi, kerjasama, dan berpikir kritik. Dari informasi yang diperoleh, peserta didik membuat catatan kecil.
Kemudian mengkomunikasikan critical communication dan creativity, memperbaiki kerjasamanya atas masukan dari teman dan guru. Kemudian peserta didik bersama guru mengambil simpulan atas jawaban dari pertanyaan. Kegiatan penutup selama 10 menit dengan poin-poin yang sudah saya jabarkan. Selanjutnya pertemuan ketiga dengan kegiatan pendahuluan 10 menit seperti orientasi, apresiasi, motivasi yang sama seperti pertemuan sebelumnya. Kemudian kegiatan inti pada pertemuan ketiga yakni pendidik memberikan arahan untuk mempersiapkan ulangan harian, peserta didik menentukan jawaban yang benar dari soal pilihan ganda dan esai, serta ulangan harian terlampir. Jadi kegiatan pertemuan pada ketiga ini dengan tes. Kemudian kegiatan penutup selama 10 menit, pendidik menyampaikan kesulitan yang mereka hadapi saat menjawab ulang harian, guru menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian penilaian pembelajaran, pengayaan dan remedial dengan teknik penilaian yang pertama yakni sikap atau observasi pengamatan dengan jurnal sikap, tanggal, nama siswa, catatan perilaku pembelajaran, butir sikap, tindak lanjut dengan format seperti ini. Kemudian penilaian dari teman atau penilaian antar teman. Penilaian diri atau penilaian antar teman. Selanjutnya yang kedua penilaian pengetahuan atau tes tertulis dengan rubrik penilaian, yakni butir yang dinilai, peserta didik mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur dengan sangat tepat, tepat, kurang tepat, dan tidak tepat dengan skor yang sudah tertera. Kemudian peserta didik mengemukakan komentar dengan sangat tepat, tepat, kurang tepat, dan tidak tepat dengan alokasi skor yang sudah ditentukan. Kemudian nilai perolehan, skor perolehan dibagi maksimal dengan total tersebut dikali 100. Yang ketiga penilaian presentasi dengan penugasan. Rubrik penilaian penugasan dengan format kategori skor serta alasan. Terdapat 3 poin di sini. Selanjutnya kriteria penilaian sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Nilai perolehan, skor perolehan dibagi skor problem dikali 100. Penilaian keterampilan atau proyek dan format IPK, aspek kriteria, transfer knowledge, creativity, and critical and problem solving. Rubrik penilaiannya yakni peserta membuat teks prosedur dengan sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Selanjutnya penilaian remedial. Pembelajaran remedial dilakukan bagi peserta didik yang capaian KD-nya belum tuntas. Tahap pembelajaran remedial dilaksanakan melalui remedial teaching, tutorial sebaya, dan akhir dengan teks. Dilakukan selama 3 kali jika belum mencapai ketuntasan. Kemudian pengayaan. Bagi peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan diberikan pembelajaran pengayaan dengan cara diberikan materi dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Selanjutnya siswa yang nilainya kurang dari maksimum maka diberikan materi melebihi cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengetahuan tambahan. Sekian pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.